Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak akan mendemonstrasikan tentang tayamum, penggunaan bersuci dengan alat debu ketika tidak ada air. Jadi cara bertayamum, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum listibahat sholah. Tepukkan tangan dulu. Iya. Pak gini. Tiup. Gitu, tiup. Usapkan. Nawaitu tayamum listibahat sholah. Sampai usap lagi. Sampai merata debu tadi. Karena tadi tepuan pertama di sini, tepuan kedua pindah di sini. Apa yang kita usap? Tangannya seperti ini. Tangan kanan dulu, ini sebagian. Terus, jempolnya. Yang tangan ini masih utuh. Ini begini, diputar. Itu kemudian selesai doa. Itu selesai doa. Ya, pertama kayak gini, plak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum listibahati shalah. Usapkan. Sampai rata. Gitu. Kemudian tepukkan lagi, pindah tempat. Jangan di sini. Pindah tempat. Kemudian tangannya gini. Ini. Tangan kanan. Usap. Diputar. Yang tangan kanan kayak gini. Kemudian diputar lagi. Jadi yang ini untuk belakang, yang ini untuk belakang, yang ini untuk depan. Gitu. Nah itu terus doanya sama dengan doa setelah wudhu. Hanya itu tayamum hanya mengusap muka dengan membasuh kedua tangan. Itu pengganti dari wudhu dan mandi ketika tidak ketemu air sekalipun. Terima kasih anak-anak, perhatikan itu caranya. Assalamualaikum. Baik anak-anak, kita mempelajari tentang penggunaan air untuk bersuci, yaitu wudhu dengan benar. Caranya gimana? Penggunaan air tidak boleh berlebihan. Penggunaan air bukanya hanya sekedarnya saja, karena kalau berlebihan itu namanya pemborosan. Kita berarti tidak mengikuti ekosistem, karena penggunaan air yang baik itu sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh dibuka, tidak boleh. Jadi harus dibuka ketika ada. Pertama niat, ya, Bismillahirrahmanirrahim begini. Kemudian berkumur 3 kali, ya. Kemudian mengisap air ke hidung 3 kali. Kemudian membasuh muka. Membasuh muka itu sambil niat. Membasuh muka itu sambil niat. Sambil niat, nawaitul wudu alirafil hadasil asghar fardhalillahi ta'ala. Sengaja aku mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atasku karena Allah, gitu. Kemudian berikutnya membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi kedua tangan sampai kedua siku berarti dari tangan ke sikunya. Itu sesuai dia dalam Al-Qur'an. Dari tangan ke sikunya itu. Kalau kebanyakan orang kan sini dulu, sikut dulu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dari tangan ke siku. Gitu. Begitu juga gitu. Ya, harus kita sesuai dalam Al-Qur'an. Jadi dari tangan ke siku gitu. Kemudian mengusap sebagian rambut, mengusap sebagian kepala itu tidak aja mengusap bagian kepala saja. Tidak ada mengusap sebagian kepala saja. Lahiriahnya ya mengusap kepala dan bagian kepala. Tapi intinya itu membersihkan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan. Artinya membersihkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dalam pikiran si pelaku orang yang berwudu. Artinya membersihkan hal-hal yang membersihkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat Islam. Kemudian setelah mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki.
itu yang di dalam Al-Quran membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, cara gini, nah, di sela-selani, sela-selani. Nah, adapun rukunnya banyak sekali rukun dalam wudhu. Membaca basmalah, kemudian menghirup air dari hidung, kemudian kembalikan lagi, berkumur, itu termasuk sunnah. Membasuh telinga, dalam luar dalam, itu sunnah. Nah, semua itu membersihkan dari kotoran-kotoran baik lahiriah maupun batinnya. Asar dari wudhu atau bekas-bekas yang sudah berwudhu, anggota itu wudhu itu bisa melahirkan cahaya yang membawakan ke si pelakunya itu menuju arah yang baik. Nah, kalau setiap hari masih sudah berwudhu, sudah beribadah sholat, tapi tangannya juga masih ngambil hak kanti, telinganya masih mau mendengarkan gibah orang lain, atau mulutnya sudah berkumur dalam wudhu tapi perkataannya masih kotor, berarti wudhunya belum benar. Nah, itu berarti wudhunya belum benar. Maka perhatikan, berwudhu itu niatlah mengharap ridho Allah, membersihkan diri lahir dan batin. Nah, ketika kalian wudhunya bagus, akan membawa diri kamu menuju hal-hal yang baik. Itulah yang dinamakan tohirun mutohirin. Artinya suci lahiriah juga suci dosa-dosa yang ada di tubuh orang tersebut. Karena setiap basuhan itu, tetesan air itu merontokkan dosa-dosa yang orang-orang yang wudhunya benar. Nah, itu perhatikan anak-anak ya. Nah, itu begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil aja. Nah, itu tadi doanya seperti biasa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Nah, doanya saja supaya mohon kepada Allah supaya dijadikan golongan hamba-hamba yang soleh-soleh. Maka orang yang wudhunya benar, perilakunya pasti menuju ke arah yang baik, dan semuanya asar dari wudhu itu bersinar gitu ya. Nah, itu mungkin perhatikan anak-anak di rumah, dan besok kalian harus bisa mempraktekkan dengan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.